Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan kitab Risalatul Mu'awanah halaman 24. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Wa alaika bil wara'i anil muharramati wa syubuhat. Wa alaika bil wara'i anil muharramati wa syubuhat. Hendaklah engkau, hai saudaraku, bil wara'i, selalu wara', menjaga diri, anil muharramat, dari segala yang diharamkan, wa syubhat, dan dari segala yang syubhat, yang samar-samar. Fa innal wara'a malakuddin, karena bahwa sungguhnya wara', fa innal wara'a, karena bahwa sungguh wara' itu malakuddin, itu pokok agama. Walladzi alaihi al-midaru 'indal ulama'il 'amilin, fa innal wara'a, walladzi atah kepada malakuddin. Fa innal wara'a alladzi, karena bahwa sungguh wara' itu alladzi alaihi, yang di atasnya, alladzi itu al-midaru, menjadi perhatian, pokok, perputaran, indal ulama'il 'amilin, di hadapan para ulama yang beramal. Ini anjuran supaya kita menjaga diri jangan sampai terjatuh ke dalam yang diharamkan, yang syubhat, karena wara' itu pokok sekali, dan wara' itu menjadi hal yang di atasnya itu menjadi putaran, menjadi perhatian, indal ulama'il 'amilin. Maksud midar di sini gini, seseorang yang berbagai macam apapun ibadahnya, tapi kalau dia tidak wara', itu tidak ada apa-apa. Nah, jadi menjadi hal pokok, menjadi hal yang menjadi perhatian banget. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Bermula setiap daging nabata yang tumbuh ianya daging min suhtin dari yang haram, fannaru niscaya maka bermula neraka itu aula bihi, lebih cocok, lebih aula bihi dengannya daging tadi. Daging yang tumbuh dari yang haram. Jadi sesuatu yang tumbuh dari yang haram itu dianggap kotoran, dianggap karat, karena itu perlu dibersihkan dengan api neraka. Sama seperti karat besi di dunia, harus dibakar dengan api. Wa qala alaihi salatu wassalam, telah berkatalah Nabi alaihi salatu wassalam, man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Man ittaqa syubhati, bermula siman, ittaqa, yang menjauhi ia akan syubhat, faqad istabra'a, maka sungguh telah menjaga ia, li dinihi, bagi agamanya, wa 'irdihi, dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan siapa-siapa yang jatuh ia ke dalam syubhat, waqa'a, niscaya terjatuh ia fil haram, dalam haram. Jadi dimulai dari yang syubhat dulu. Kalau kita bisa meninggalkan syubhat, itu kita telah bisa menyelamatkan agama dan kehormatan. Adapun orang yang terjatuh ke dalam syubhat biasanya akan terjatuh ke dalam yang haram, karena syubhat dan haram itu dekat-dekat. Sama seperti orang yang suka menyepelekan sunnah, akhirnya membawa kepada menyepelekan ibadah-ibadah fardu. Wa'lam anna alladhi yatanawalu al-haram wa syubhat qalla ayyu wafaqa li fi'lil amal salih. Wa'lam, ketahui olehmu, anna alladhi yatanawalu al-haram wa syubhat, bahwa sungguh orang-orang yang menggapai ia akan yang haram dan akan yang syubhat. Qalla, itu qalla, sedikit sekali, ayyu wafaqa, bahwa diberi taufik ia li fi'lil amal salih, untuk melakukan amal-amal saleh. Wa'alam anna alladzi yatanawalul haram, ketahui olehmu bahwa sungguh orang-orang yang suka mengambil ia akan yang haram dan syubhat, orang yang suka makan yang haram dan syubhat, qalla aywafaqa, sedikit sekali bahwa diberi taufik ia li fi'lil amal salih, jarang sekali dia mendapat taufik untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, memang ya begitulah kehidupan.
Kalau suka yang haram, karena yang haram maksiat, kita akan mudah melakukan maksiat yang lain. Ya. Wa in wufiqa lahu zahiran fala budda ay ya'rida lahu minal afatil batinah ma yufsiduhu alaihi kal ujubi war riya. Wa in wufiqa, sekalipun dan jika diberi taufik akan dianya seseorang tadi lahu baginya amalan soleh zahiran secara zahir, fala budda ay ya'rida lahu, maka tidak boleh tidak akan datang baginya minal afatil batinah daripada penyakit-penyakit batin ma yufsiduhu oleh sesuatu ma fa'il yu'ridu oleh sesuatu yufsiduhu yang bisa merusak ia akannya amal soleh tadi alaihi di atasnya seseorang, kalau ujubi wa riya seperti ujub dan riya. Wa in wufiqa lahu zahiran, dan jika diberi taufik akan dianya seseorang lahu untuknya amalan soleh zahiran secara zahir, fala budda maka tidak boleh tidak ayya'ridha lahu bahwa datang baginya seseorang minal afatil batinah daripada penyakit-penyakit batin ma oleh sesuatu yufsiduhu yang bisa merusak ia akannya amalan soleh alaihi di atasnya, kalau ujub wa riya seperti ujub dan riya tadi. Orang yang suka makan haram, makan syubhat, jarang mendapatkan taufik untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Kalaupun secara zahir dia melakukan kebaikan, maka biasanya ada hal-hal batin yang bisa merusak amalannya, ujub, riya, takabur dan seterusnya. Nah, yang intinya tetap dia akan terjauh dari amalan soleh. Wa ala kulli halin falladhi ya'kulul harama amaluhu mardudun alaihi li'anna Allah thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Wa ala kulli halin, dan di atas setiap keadaan, kesimpulan maksudnya. Wa ala kulli hal dan di dalam setiap kondisi falladhi ya'kulul harama, maka bermula si alladhi, maka bermula orang-orang yang makan ia akan yang haram, amaluhu mardudun alaihi, itu bermula amalnya itu mardudun ditolak alaihi kepadanya. Jadi kesimpulannya, orang yang makan yang haram amalan solehnya tertolak. Lianna Allah thayyibun la yakbalu illa thayyiban, karena Allah itu thayyib, baik. Allah bersih, tidak menerima kecuali yang bersih-bersih. Wa bayanu dzalik annal a'mala la yutasawwaru fi'luha illa biharakatil jawarih. Wabayanu zalik, dan bermula penjelasan yang demikian itu annal a'mala, bahwa sungguh segala amal-amal itu la yutasawwaru fi'luha, tidak bisa digambarkan akan memperbuatnya amalan illa biharakatil jawarih, kecuali dengan gerak-gerak anggota. Wa harakatul jawarih la tustata'u illa bil quwwatil muktasabati minal ghadha. Wa harakatul jawarih, dan bermula gerakan-gerakan anggota badan itu la tustata'u, tidak akan dimampukan ia illa bil quwwati, kecuali dengan kekuatan al-muktasabati yang didapatkan akan dianya kekuatan minal ghadha pada makanan. Fa idza kana al-ghadha'u khabisan kanatil quwwatu wal harakatul mutawallidatu minhu khabisah. Fa idza kana al-ghadha'u khabisan, maka jika adalah makanan asupan itu jelek, khabisan kotor, kanatil quwwatu nasi adalah kekuatan, wal harakatul mutawallidatu dan gerakan-gerakan yang lahir ia minhu daripadanya yang khabis itu khabisah, itu jadi jelek pula. Jadi begini, orang yang suka makan yang haram dan syubhat tidak akan mampu melakukan kebaikan. Gimana maksudnya? Penjelasannya begini, karena segala amalan-amalan itu terjadinya, amalan sholat, amalan puasa, menolong orang lain, semuanya kebaikan itu terjadi dengan gerakan anggota badan. Gerakan anggota badan itu dihasilkan dari kekuatan yang didapatkan dari makanan. Maka jika makanannya jelek, maka kekuatan gerakan-gerakan yang lahir dari makanan itu jelek juga. Nah, begitu kata beliau. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkatalah oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya." Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya. Jikalau engkau selalu berpuasa hatta takunu, hingga jadilah engkau itu kalhanaya, bengkok seperti busur. Wasumtum hatta takunu kal autar, wasumtum, dan senantiasa engkau berpuasa hatta takunu, hingga jadilah engkau itu kal autar seperti benang, kurus banget. Lam yatakabbalallahu zalika minkum illa biwar'in hajizin. Nah, niscaya tidak akan menerima oleh Allah akan demikian dari kamu illa biwar'in hajiz, kecuali dengan wara hajiz, wara yang bisa membentengi kamu dari yang haram-haram. Gitu kata Ibnu Umar.
Kita sholat sampai membungkuk, puasa sampai kurus kering, tapi tetap Allah tidak akan menerima melainkan dengan tambahan wara. Makanya tadi wara itu menjadi hal pokok yang menjadi patokan perhatian para ulama. Waruya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waruya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan akan satu hadis itu marfu'. Maksud marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ishtara thawban bi 10 dirahima wa fiha dirhamun min haramin lam yatakabbalallahu lahu salatan madama alaihi syai'un minhu. Man ishtara thawban, barang siapa yang membeli ia satu pakaian bi 10 dirahima dengan harga 10 dirham, wa fiha dirhamun, dan dalamnya 10 itu dirhamun min haram, ada 1 dirham dari yang haram, lam yatakabbalallahu lahu, niscaya tidak menerima oleh Allah baginya salatan akan 1 salat, madama alaihi syai'un minhu, selama adalah di atasnya pakaian itu sesuatu minhu darinya yang madama alaihi, selama ada ianya pakaian, madama alaihi syai'un, selama adalah di atasnya seorang itu sesuatu darinya pakaian. Man ishtara thawban, barang siapa yang membeli ia satu pakaian bi 10 dirham dengan 10 dirham, membeli satu baju 10 dirham, 10.000, wa fiha dirhamun min haramin, di dalamnya 10 itu ada 1 dirham dari yang haram campuran, lam yatakabbalallahu, tidak menerima oleh Allah baginya akan 1 salat pun, madama alaihi, selama adalah di atasnya seorang itu sesuatu di badannya baju, selama dia masih memakai baju itu tidak akan Allah terima. Wa idza kana hadza hukma thawbil ladzi 10 samanihi min haramin fa kaifa yakunul halu law kana kulluhu kadzalik. Wa idza kana hadza, apabila adalah ini itu hukum pakaian, dan apabila adalah ini itu hukum thawbi, hukum pakaian alladzi yang 10 samanihi, yang bermula 10 harganya, yang usyru, yang bermula 1/10 harganya, usyru samanihi. Wa idza kana hadza hukma thawbil ladzi usyru samanihi, dan apabila adalah ini itu hukum pakaian alladzi usyru, yang bermula 1/10 harganya itu dari yang haram, fa kaifa yakunul halu, maka bagaimana adalah hal, law kana kulluhu kadzalik, jikalau adalah kulluhu seluruhnya saman, seluruhnya harga itu kadzalik, seperti demikian yang haram. Tadi beli baju 10 dirham, 1 dirham haram, artinya 1/10, 1 dirham dari 10 itu 1/10. Ini hukum pakaian yang 1/10 harganya haram, Allah menyebabkan Allah tidak menerima sholat kita. Bagaimana kalau seluruhnya dari yang haram? Wa idza kana hadza fil malbusi alladhi huwa ala dhahiril jasadi famadhannu bihi fil ghadha'i alladhi yatakhallalu al-'uruqa wal awsala wa yasri fi sa'iril badan. Wa idza kana hadza, dan apabila adalah ini itu fil malbus, pada pakaian alladhi huwa, yang dianya pakaian itu ala dhahiril jasad, di atas zahir tubuh, famadhannu bihi, maka bermula apa itu sangkaan dengannya, fil ghadha, dengannya yang haram, fil ghadha, dalam makanan alladzi yatakhallalu, yang masuk ia al-uruqa wal awsal, akan segala urat-urat dan awsal, yatakhallalu, yang masuk ia al-uruqa, segala urat-urat, wal awsala, urat-urat juga, wa yasri, dan mengalir ia fi sa'iril badan, dalam seluruh badan. Wa idza kana, apabila adalah ini itu pada pakaian alladzi, yang dianya pakaian itu ala dhahiril jasad, tadi yang menyebabkan salat tidak diterima, membeli satu baju sebahagian harganya dari yang haram, padahal itu berkenaan dengan pakaian yang berada di atas zahir tubuh, famadhannu bihi, maka bermula apa itu sangkaan dengannya sesuatu, fil ghadha, yang ada dalam makanan, atau dengannya yang haram, fil ghadha, dalam makanan. Bagaimana kalau yang haram itu makanan yang masuk ke dalam tubuh, mengalir ke seluruh badan? Lebih parah lagi berarti. Nah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.